Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sarwotadi TV. Hari ini Minggu 15 Agustus tahun 2021, Sarwotadi TV meliput kembali tanaman jeruk kepunyaan Pak Sulam yang sebelumnya sudah kami buat video-videonya dari penanaman dan pemeliharaan hingga sekarang sudah berumur 14 bulan. Yang kata Pak Sulam sudah mulai berbuah, sehingga Sarwotadi TV mencoba untuk meliput kembali bersama Pak Sulam. Mau lihat jeruk lemon yang sudah berumur 14 bulan. Ya. Ini juga sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai buah. Dan ini sudah proses perawatan terus. Oke, kita menuju ke lokasinya. Ya. Menuju ke lokasinya tanaman lemon Pak Sulam. Ini yang lagi pelihara cabai. Ini adiknya Pak Sulam, ini pelihara cabai. Iya. Sekarang harganya 50.000 ya. 50.000 aja. Ini sudah sampai lokasi. Wah, itu buah. Oh ya, ini Pak Sulam ini yang dulu pertama kali nanam ya, kita bikin videonya ya ini. Oh iya betul. Ini sudah berumur 14 bulan. Dan Buah ya. Ya udah, alhamdulillah sudah mulai buah dan ada yang udah lebih banyak lebat, lagi, buahnya lebih lebat karena ini sudah mulai perawatan terus. Ini subur. Jadi, ini pupuk pakai pupuk ya apa? fermentasi pasti. Oh, fermentasi ya, ya, utamanya biasa. pakai fermentasi. Fermentasi buatan Pak Sulam sendiri ya. Sendiri, dan ini lagi mengurangi daun-daun yang kuning daripada mengganggu, sehingga terpotong. Sama tangkai-tangkai ini yang kering ini kan sebetulnya penyakit nih. Jadi kita nah itu yang di atas kok buahnya ada yang kuning-kuning itu Pak. Ya atas itu kenapa itu? Itu lagi rawat, jadi itu kena lalat buah tuh. Oh, ini lalat buah lah. Kalau ngatasi lalat buah gimana Pak? Obat. Ya, ini kan kena lalat buah. Ini baru kan di proses pengobatan ini kan biasanya kita. Oh iya, mending. Oh berarti mending dibuang ya. Kita buang. Jadi pengatasan yang paling terakhir kita buang aja, biar tidak akan menular yang lain, karena yang lain kan masih normal, karena obatnya belum gitu meresap ke buahnya. Nah ini udah pada nih, jadi lebat juga ini. Alhamdulillah ya, ini udah mulai lebat-lebat lah ini. Ini bukan rekayasa, memang ini keadaannya 14 bulan ini udah mulai. Ya ini dulu pernah dibikin video yang pertama kali tanam ya, berarti udah 14 bulan. Ini memang Pak Sulam dari membuat video ini memang dari awal, bukan setelah bunga atau setelah hidup atau setelah istilah buah, enggak. Jadi benar-benar dari awal, dari cara membuat menggali lubang, terus kita ngasih pupuk dasar kemarin pada awalnya kita kasih lubang, terus dikasih pupuk, terus kita fermentasi. Ini keadaannya sekarang udah gini. Ya, itu tiap nanam kalau terlihat Pak Sulam itu nanamnya mesti campur sari. Oh ya, campur sari biar ini ada tanaman yang bawah ini untuk menumpang biaya untuk perawatan jeruk lemon ini. Jadi dulu sebelum kita tanami kopi ini, berarti kopi sudah 3 kali ini. Iya, dulu kan masih ditanamin bawang putih apa? Oh iya, bawang putih. Itu pertama bawang putih bersama lemon, terus ditanami cabai itu jenis Imula yang ikut kontrakan ke Indofood, itu juga tanam. Alhamdulillah sampai selesai juga ya dapat ada sedikit kelebihan dari untuk perawatan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ya, terus setelah itu cabenya Imula kita panen, terus kita tanami
kubis lagi, bahasa sini desanya bilang, tapi kadang-kadang orang kita bilang kol itu ya, kol kepeng, kol bulat. Nah, ini sekarang nanamnya kubis jenisnya Grand Nova ini sekarang. Ini usia berapa bulan, Pak? Ini udah berumur 80 hari. 80 hari. Biasanya kalau telur ya, ini kalau udah, sini ngomongnya. ini kalau jenis ini memang agak lama. Kalau Grand 11 itu sih memang nggak begitu lama bertelurnya, tapi kalau jenis ini Nova ini memang agak lama gitu. Lama ya. Karena sesuai dengan apa hasilnya memang sangat luar biasa, besar ini. Besar ya. Banyak yang di atas 1 kilo ini. Ini Iya, ini masih bos. muda, udah gini. Nantinya akan ini kol. sebuat ya. Ini Bu, untuk buah lemonnya udah merata ke sana-sana. Udah merata. Ada yang tuh satu pohon sudah memerut apa ya bahasanya. Sudah memerut. Maaf bos, ini bahasanya Pak Sulam memerut. Ini nih cabenya ini Kol, kubisnya. Insya Allah ini nantinya setelah tua kita umurnya sudah maksimal, insya Allah lebih dari 1 kilo. Ya, satu batangnya ya. Satu batangnya. Masalahnya jenis Grand Nova itu kadang-kadang harus subur, ada yang mencapai 2 kilo, 3 kilo. Di daerah atas, di daerah atas itu daerah Batur, Dieng itu ada yang sampai 5 kilo. Tapi untuk di dataran yang kurang tinggi, dataran bawah itu paling 2 kilo lah. Ya. Karena hubungannya dengan lokasi termasuk udara dan ketinggian itu Mas. Itu faktor utama. Di samping saya kasih pupuk tiap 3 bulan sekali, saya ditambahi pupuk dasar. Terus tiap 15 hari saya kocor pakai produk sendiri, fermentasi. Saya masukkan ke yang pertama itu ke akar, istilahnya saya lewat kucuran. Jadi lewat pengobatannya hanya berapa persen, 5%, tapi yang kita fokuskan lewat pengucuran. Jadi biar langsung nyambung. Ya, nambah kesuburan, nambah kesuburan. Nah, ini daunnya yang kuning juga saya potong biar nggak mengganggu, karena ini ujung-ujungnya penyakit ujung-ujungnya. Nah, ini dulu ini untuk penanaman lahan seluas ini berapa ribu batang ya? Ini kan siapa sih coba ini sedikit sih, ini cuma 1006 lokasi. 1006 ya, lokasi yang saya berapa kira-kira ini? Yang ini kira-kira kalau nggak salah perhitungannya 285 apa 200, yaitu berkisar 285 280-an lah. Ya dulu kan kita pernah ya bikin videonya ya. Ini semuanya hidup semua. Alhamdulillah hidup semua, terkecuali ada yang satu bibit itu nggak normal, terus itu dipotong ya, dipotong istilahnya ini contohnya, karena ini akan apa menghasilkan yang tidak normal. Ya, buahnya nggak normal, sehingga ini dipotong total. Jadi intinya daripada kita merawat terus menerus nunggu sampai lama, bertahun, berbulan-bulan nggak ada hasil. Nah, ini lebih banyak kita potong, kita matikan. Mungkin selang bulan-bulan kapan kita juga akan diganti bibit lagi, kita tanam lagi. Tapi melihat jaraknya sudah cukup padat, mungkin ini juga akan dilepas total, nggak akan ditambah. Ini untuk jeruk lemonnya Pak Sulam ikut kemitraan atau ya, enggak? Sementara ini ikutnya kemitraan, karena di sini ada yang tanam sendiri nggak lewat kemitraan, tapi ini Pak Sulam mencoba ikut kemitraan, jadi biar jualnya mudah. Itu ikut kemitraan, bosnya yang menangani kemitraan ini kan tanggung jawab untuk membawa hasil petikan jeruk tersebut, dan harga mungkin sudah dikontrak. Nah, saya tinggal merawat dari awal, dari penanaman, dari pemeliharaan rumput maupun segala-galanya sampai pemetikan. Sampai pemetikan ini yang punya lokasi, dan saya serahkan kepada yang bersangkutan, terutama yang
kerjasamanya sama pemitraannya itu ya. Nah ini alhamdulillah juga banyak ini, sudah banyak ini kan. Jadi sudah banyak ini juga buah. Wah, ini ada yang buahnya besar ya. 1 kilonya ini ya insya Allah ya 6, 7, 8 ya. Ini juga ini super ini grade yang AB, ini AB super. Jadi kalau buahnya agak kurang ini pasti besar lah. Kita lagi menyuplai bagaimana caranya kita bisa buahnya merata. Nah, bagaimana caranya kita buahnya bisa merata, besar, bisa AB. Ini mungkin faktor karena kemarin itu memberi makanannya itu mungkin tidak terukur. Jadi mungkin ada yang, enggak, maksudnya ada yang berlebihan, ada yang kurang berlebihan. Sehingga bahasa sini bilang kurang adil. Sehingga mungkin buahnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini malah yang lagi saya selidiki itu ada yang belum buah sama sekali. Oh, masih ada yang belum buah? Ada yang belum buah. Ini sih sudah mulai muncul bunga, Ini juga istilahnya semuanya sih pasti buah. Cuma kok nggak sama gitu. Yang saya pertanyaan kan nggak sama. Buah, tapi ada yang belum. Iya, ada yang belum. Oh, ini juga bahan mau akan jadi buah. Terus dari buah seperti ini untuk sampai proses panennya itu berapa hari lagi? Kalau ini paling nggak akan melebihi 1 bulan lagi, Ini sekitar 20 hari lagi sudah bisa di-take. 20 hari lah ya. Ya, dari sebesar ini, dari setua ini. Ini sekitar lamanya 20 hari atau 15 hari. Ini sudah bisa dipakai. Nah, ini kan termasuk daun-daun yang harus dibuang ya. Harus pakai alat ini. Pakai gunting itu berarti alatnya juga khusus nih. Jadi pakai alat-alat misalnya Pak Sulam kan orang desa, jadi saya cari di Karangkobar nggak ada gunting ini. Terus saya ya karena zaman sekarang zaman model kan, kita buka HP yang dulunya HP itunya jadul. Alhamdulillah juga Pak Sulam berapa di rumah sudah ikut HP yang share itu Android itu. Nah, ternyata muncul ada gambar gunting. Terus saya cari, terus saya istilahnya beli pesan online. Zaman sekarang kan online juga nggak ribet. Kita online, alhamdulillah kirim harganya 200. Maaf ini salah ngomong, 121 udah sampai alamat. Sudah sampai alamat. Ini katanya alat pemotong ya. Alat pemotong. Jadi kalau nggak pakai alat pemotong, pakai istilahnya arit, bahasa kuno kita greper rusak ya batangnya. Ya, batangnya pasti rusak. Jadi kerusakan itu akan menimbulkan penyakit karena sakit. Nah, kerusakan itu karena sakit. Kerusakan sama dengan sakit. Sakit itu mengakibatkan penyakit. Sehingga buahnya lambat, akhirnya lambat. Ya, termasuk kita bandingkan sebagai badan kita, kalau imunnya lagi kurang kuat kan mudah pasti diserang penyakit ya. Tapi apabila badan lagi sehat, penyakit selalu menjauh. Iya, betul. Selalu menjauh. Nah, ini juga sudah luar biasa. Buahnya alhamdulillah besar ya. Ini satu pakangnya. Satu pakang satu pakang. Alhamdulillahnya pokoknya sebisa saya orang desa sih ya. Ini satu pakang atau janjang ini ada yang kadang mencapai berapa ya tuh? 1 kilo ya? Ya, ini kita katakan setengah kilo lebih ya, hampir 1 kilo lah satu pakangnya. Nah, ini berapa padahal sudah berapa? Misalnya ini sebagai gambaran 1 kilo kan sudah 1 tambah 1 sudah 2 kilo. 1 tambah 1 ini 2 ya. Sana bukan 1 tambah 1 11 enggak ya. Nah, ini sudah jadi gambaran, ini satu batang saja sudah bisa metik 3 kilo. Ini sudah suatu gambaran. Ini ngomong di tengah-tengahnya saja lah. Syukur badi kita lebih dari 3 kilo.
Karena ini ikut kemitraan, untuk harga per kilonya berapa Pak? Itu kalau informasi yang sudah saya terima itu sewaktu bos datang katanya itu mau dikasih harga itu 12.000 satu kilonya ya, 12.000 satu kilonya. Nah, ya mudah-mudahan harga itu menetap. Iya, karena bahasanya apa, harga kontrak ya ini malah jebolnya di sini, malah tadi jebolnya nggak kelihatan. Jebolnya malah waduh luar biasa ini jebolnya di sini. Waduh. Nah ini nah ini tadi kan saya bilang, Pak Sulam bilang ini satu batang 3 kilo, saya kan bukan sombong. Ini tadi apa istilahnya, kaling-kalingan ini bahasanya. Gimana? Tergalang. Oh tergalang ya, tadi tergalang dengan batang atau daun yang sangat subur, sehingga saya tadi nggak melihat ada jeruk lemon sudah berbuah, sudah memeriut. Ini satu pakangnya 1,5. Ini kalau hitungan per biji, enggak itu per cepat apa ya istilahnya, per bunga. Ini kan yang sebetulnya ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, cuma utuhnya rata-rata tinggal 5. Jadi yang lain pada jatuh, yang mungkin karena nah jadi mungkin karena perawatannya kurang atau gimana, apa kurang nutrisi lagi nih. Tapi kadang-kadang juga ada hikmahnya ini, kalau terlalu banyak buah mungkin juga buahnya akan menjadi kecil. Semua itu sudah diatur. Oh sudah yang kering ini. Oh kering sedikit bapak-bapak itu kelewatan. Oh itu yang ini bos, tanaman jeruk lemonnya Pak Sulam sudah berusia 14 bulan ini buah, yang dulu pernah bikin videonya juga. Wah, ini juga sampai mementeur ini bahasa desa Sarwodadi ngomongnya menteur, melengkung batangnya untuk menyandar ya, untuk menyandar. Nah ini sampai, nah nih terlalu berat, banyak buah ini ya. Berat. Jadi ini kedepannya harus kita kasih acir. Tapi untuk itu ya, acirnya paling tidak ini 4. Jadi kasih apa? Di sini kasih acir, terus kita kasih gelorong. Mungkin nah gelorongnya untuk menumpangkan ini, menempatkan buah yang telah ada. Masalah kalau enggak, wah enggak mampu nih, enggak mampu. Batangnya. Nah, itu juga untuk sementara tercagaki dulu. Itu dijaga. Ya, kalau orang Sarwodadi namanya dijaga. Ya dicagaki, kalau tidak dicagaki itu meledos. Ini juga alhamdulillah sudah luar biasa ini juga. Wah ini wah ini kan untuk sementara saya cagaki, tapi istilahnya acir sementara. Jadi kalau ternyata pakai acir ini nggak normal, acirnya acir yang kita benar-benar buati lah. Ini kan untuk sementara. Nah itu ya alhamdulillah ini keadaannya. Berarti nanti nunggu kuning apa gimana? Enggak, itu kata informasi yang Pak Sulam terima itu setelah mau kuning. Oh, mau belum kuning tapi setelah mau kuning. Setelah mau ya, kuning. Mau kuning. Bingung ini. Setelah mau kuning. Sebelum kuning. Kan setelah. Tapi hampir ya. Bahasa salah. Sehampir mau kuning. Berarti hampir kuning. Itu sudah bisa dipanen ya. Ya saya dibahas ya nggak apa-apa. Iya. Saya bahasanya setelah hampir kuning kan bingung, setelah hampir kuning. Tapi sebelum kuning lah. Ini juga banyak amat tanamannya, ini ada ubi. Kalau orang sini tela batang apa istilahnya? Ya, ini ubi batang. Ubi batang, jadi ubi batangnya kita tanam, singkongnya. Singkongnya ini juga saya lagi nanam rumput nih, ini odot. Jadi apa ini? Jenis odot. Jadi jenis odot ini kedepannya ternak ya? Ya ini kedepannya Pak Sulam lagi
mau ternak punya sapi. rencana. Ya untuk sementara sapi mungkin belum, untuk sementara kambing dulu. Jadi ini memang sengaja kita tanami. Dan nanti kalau istilahnya ini jeruk lemonnya udah begitu meregu, lebat rimbun, itu nanti kan udah tidak bisa ditanami jenis kopi atau cabai, sehingga ini bawahnya ke depan khusus ya. Ya khusus tanaman lemon ya. Lemon sama mungkin ini rumput lah, selain rumput lah, yang dipelihara. Itu keadaannya begitu ini. Alhamdulillah sana-sana sudah pada memerayat ya. Semua ya. Iya nih bos, tanamannya jeruk melon. Bang Pak Sulam. Ya. Pak Sulam tanaman jeruk melonnya udah mulai buah. Buahnya udah ada yang lebat nih, udah berusia 14 bulan ya berarti ya. 14 bulan ternyata kalau di dataran sekitar ketinggian 1300 itu bisa berbuah dalam usia 1 tahun lebih ya, berarti 14 bulan lah. Kalau dataran rendah mungkin ya, kalau datarannya lebih rendah mungkin ya nggak nyampe 14 bulan ya. Oke. Ini karena di dataran yang ini kan harus kita potong. Ini mungkin itu tunas, ya, tunasnya harus dipotong ya. Tunas bawah harus dipotong. Ya semuanya tanaman itu harus terampil lah. Iya berarti ya. Harus kita dipelihara terampil, tidak asal tanam itu. Jadi semua itu harus dimiliki, harus kita dipelihara, itu disayangi. Jadi kan kita gantian. Setelah kita disayangi juga buahnya juga menyayangi kita. Iya. Saling sayang menyayangi. Saya pernah lihat kalau model jeruk kayak gini kan ada durinya, ini enggak ya? Ini juga ada, cuma itu kan dikit ya. Yang durinya banyak itu kan jenis jeruk, kalau bahasa orang desa bilang jeruk porot apa ya, bukan jeruk porot lagi ya. Jeruk porot itu katanya orang desa. Ini juga ada durinya, cuma agak jarang. Ya jadi rentang, nggak rentet. Tapi kalau jenisnya itu jeruk porot itu rentet. Ya. Ya. Nah, jadi ya ini dari hasil hasil penyelidikan tanaman jeruk lemon ini memang begini. Karena ini saya baru pertama kali tanam ini ya. Fermentasi di Sulam. Nah, ini setelah ini bunganya ini lepas, bunga yang itu menengahi, istilahnya bunga yang menengahi buah. Nah itu rontok kan jadi buah. Nanti bawahnya kan jadi buah. Menengahi ya bos, itu menengahi. Ini keadaannya bukan istilahnya rekayasa atau bukan buah lemon. Ini baru pertama kali ya Pak Sulam nanam buah lemon ya? Ya baru pertama kali ini. Coba biasanya nanam cabai, tomat. Ya sudah hidup kentang, wortel, kubis. Nah, kalau kubis selalu ya kalau ya selalu. Nah ini alhamdulillah juga tadi saya sudah matur. Jadi sebelum lemonnya berbuah kita perlu tanaman untuk menunggu buahnya lemon ini. Kita kasih kubis atau kasih cabai, yang penting masih bisa hidup. Nah, tanaman tambahannya masih bisa hidup dan hasilnya untuk menumpang biaya perawatan jeruk tersebut, karena ini juga biaya besar ini. Mantap ya, kalau untuk perawatan pupuk, untuk pengobatan, terus untuk biaya yang obat. Nah semua itu kan biaya. Selalu jadi biaya ya. Sebelum jeruk lemonnya kita jadi duit kan terutama sekali harus semua butuh duit, kocoran duit. Untuk menjadi duit butuh duit lah. Nah intinya duit. Nah saya tanam lemon pun membutuhkan duit. Nah duit yang lewat jualnya lemon, karena sekarang belum jual, maka saya untuk nunggu sementara jual kubisnya dulu. Ya buat perawatan. Ya buat perawatan. Dan ini kubisnya insya Allah buah lemonnya nanti jadi duit. Tapi butuh duit juga buat perawatan. Juga untuk perawatan. Ini nggak nunggu lama, insya Allah ini kubisnya
20 hari lagi 20 insya Allah hari jadi ya, duit. paling lama bisa Jadi duit, panen. insya Allah jadi duit. Duit. Ini saya dengar-dengar untuk kol ini harganya sekarang naik ya? Ya Pak Sulam? alhamdulillah itu harganya lagi baik. Kemarin kan saya kan ya sih itu sih saya bilang seadanya kalau Iya. Mas itu belum buka dulu saya kan nggak mau berbicara tapi karena Mas itu tanya katanya Oh, iya. tanya berapa lokasi loh itu tanamnya. Oh, berapa lokasi ya? Sehingga kan saya memang ya apa adanya ya. Iya. Itu saya tanam 3 lokasi. Tiga Ini lokasi. yang nomor 3-nya. Tapi untuk maaf saja yang 2 lokasi sudah saya jual. Sudah jual. Ya sudah terjual. Berarti semuanya itu nanam kisaran berapa ribu? Berarti kita total bibit jumlah 28.000. 20. Berkisar bibit 22.000 sudah saya jual. Sudah jadikan jual Buat. untuk perawatan ini dan lain-lain itu. Berarti yang 2 Kemarin. lokasi sudah laku terjual. Ya sudah. Dapat duit terjual. banyak ini Pak Sulam. Ya alhamdulillah kita dapat harga jadi udah 29 juta. Oh, alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala memberikan rezeki yang membarokai kita. Amin. Dan ini mudah-mudahan juga Covid ini juga Dapat akan rezeki ya. menambah rezeki lagi. Saya tunggu harganya dan saya tunggu cepat buahnya Buahnya. biar cepat tambah itu Cepat uang dapat duit. lagi. Iya. Pak Sulam kok gubuknya udah bodol itu. Oh iya itu Harusnya untuk sementara saya kan nunggu panen lemon dulu jadi kita bisa servis gubuk ini karena tempat untuk berteduh ini sekarang lagi kotor. Waduh, kita mau servis gubuknya dulu, kita Gubuknya. merawat jeruknya. saunya Ya. bodol ini. Bagaimana karena uangnya belum ada ini insya Allah kalau Panen sudah ya. panen lemonnya panen kita bisa servis gubuk. Mungkin atapnya terganti, semuanya kita beres semua biar untuk istirahat di ladang lebih Nyaman. enak, lebih nyaman. Kalau untuk hari ini ya kita sabar dulu lah, Iya. nggak apa-apa. Oh iya, ini terima kasih Pak Sulam atas informasinya tentang jeruk lemon. Nanti kalau pas mau panen kita ambil gambarnya lagi ya Pak Sulam Ya ya. siap-siap, siap nanti saya tetap dari. Ya, kalau nanti mau pas panen kita mau ambil gambarnya lagi. Ya, siap. Oke, terima kasih bosku. Mudah-mudahan review tanaman lemonnya Pak Sulam bisa menginspirasi buat bosku semuanya. Sekian video kali ini, nanti kita sambung di saat pemanenan ya Pak Sulam ya. Siap. Iya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.